Farhan, atau Kak F3, tutor biologi bikin kamus paling biologi. Mari kita bahas soal tentang transport zat untuk persiapan PKA atau tes kemampuan akademik. Soal yang pertama, perhatikan gambar percobaan transportasi membran sel berikut. Catatan, X dan Y merupakan kentang dengan berat awal sama. Kentang X direndam dalam larutan garam 1%, kentang Y direndam dalam larutan garam 5%. Berdasarkan gambar tersebut, manakah kemungkinan yang akan terjadi pada kentang Y setelah direndam selama 60 menit adalah, perhatikan, percobaan ini itu menggunakan prinsip osmosis. Ada yang masih ingat? Osmosis itu merupakan perpindahan pelarut air dari konsentrasi yang rendah atau hipotonis menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonis. Osmosis pada sel hewan dan juga sel tumbuhan secara prinsip itu sama. Perpindahan dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Namun, dampak yang dihasilkan itu berbeda. Jika pada sel hewan, peristiwanya ada krenasi dan juga lisis. Jika pada sel tumbuhan, ada yang dinamakan plasmolisis dan juga turgor atau turgid, sama aja. Yang paling membedakan itu adalah turgor pada sel tumbuhan dan juga lisis pada sel hewan. Tumbuhan itu memiliki dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk menahan tekanan osmotik. Jadi, ketika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik atau yang konsentrasinya rendah, maka sel tumbuhan itu tidak akan pecah karena selnya dilapisi oleh dinding sel. Berbeda dengan sel hewan, ketika sel tersebut dimasukkan ke larutan yang hipotonik, maka air yang akan masuk ke dalam sel hewan tersebut akan lisis atau pecah karena selnya tidak dilapisi dengan dinding sel. Jadi, ada perbedaan dampaknya antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kita langsung cek ke percobaannya. Di sini ini merupakan kentang, maka kentang itu merupakan tumbuhan. Sebelum kita menentukan ini peristiwanya peristiwa apa, kita tentukan terlebih dahulu mana yang konsentrasinya rendah dan juga tinggi. Di sini katanya kentang Y direndam dalam larutan garam 5%. Larutan ini merupakan larutan garam 5%. Maka jika 5%, konsentrasinya akan tinggi. Maka otomatis yang Y kentang ini berkonsentrasi rendah. Osmosis perpindahan dari rendah ke tinggi, hipotonis ke hipertonis. Maka partikel air yang ada di dalam sel kentang itu akan keluar menuju ke larutan garam, mengakibatkan terjadi pengerutan atau plasmolisis. Oke, kita sudah tahu konsentrasinya masing-masingnya apa, dan kita sudah tahu peristiwanya apa. Lalu kita cek pernyataan mana yang benar dan juga salah. Pernyataan 1, plasmolisis karena larutan berkonsentrasi rendah. Konsentrasinya rendah, peristiwanya plasmolisis. Salah. Peristiwanya betul, plasmolisis. Tapi larutannya tidak berkonsentrasi rendah, melainkan tinggi karena 5%. Jadi salah. Yang kedua, plasmolisis karena larutan hipertonik. Hipertonik atau tinggi. Maka ini betul ya. Peristiwanya plasmolisis, larutannya hipertonik. Benar. Yang ketiga, turgid karena larutan bersifat pekat. Pekat itu nama lain dari hipertonik.
katanya ini peristiwa turgid. Salah ya. Kemudian yang keempat, pengerutan sel karena lingkungan berkonsentrasi tinggi dan keadaan di dalam sel berkonsentrasi rendah. Pengerutan sel plasmolisis karena lingkungan berkonsentrasi tinggi dan keadaan di dalam sel berkonsentrasi rendah. Benar. Kemudian yang terakhir, frenasi karena larutan dalam keadaan seimbang atau isotonik. Salah ya. Jadi ini konsentrasinya tidak seimbang, melainkan ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi salah. Kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Urutan proses pompa ion natrium kalium yang tepat adalah, kenapa sih di dalam tubuh kita penting dilakukannya pompa ion natrium kalium? Karena pompa ini itu bisa menjaga keseimbangan ion, kemudian bisa mengatur tekanan osmosis, dan juga bisa membantu proses kontraksi otot. Prinsip dilakukannya pompa ini itu dengan cara mengeluarkan yang namanya natrium yang kemudian akan memasukkan K+. Proses ini itu memerlukan ATP atau energi. Otomatis, proses ini termasuk ke dalam transport aktif karena memerlukan ATP atau energi. Kenapa Na+ itu perlu dikeluarkan dari tubuh kita? Karena jika natrium di dalam tubuh kita komposisinya terlalu banyak, maka kita akan terjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi, kadar Na+-nya nggak boleh berlebih, harus pas. Oke? Perhatikan, di sini kita tentukan bagaimana prosesnya. Nah, karena kita akan mengeluarkan natrium, kemudian akan mengikat K+ untuk masuk, maka langkah pertama, kita cari kata-kata yang ada kata pengikatan, Na+. Ada di poin 1. Pengikatan Na+ pada protein merangsang pelepasan gugus fosfat dari ATP. Merangsang pelepasan gugus fosfat dari ATP. Kembali lagi, karena proses ini memerlukan ATP, jadi yang awalnya trifosfat jadi melepas fosfatnya 1. Min P jadi ADP. Kemudian gimana langkah berikutnya? Setelah merangsang pelepasan gugus fosfat dari ATP, langkah berikutnya ada di poin kedua. Pelepasan gugus fosfat dari ATP menyebabkan perubahan bentuk pada protein. Kemudian setelah berubah bentuk proteinnya, gimana? Akan lanjut ke poin ke-4. Perubahan bentuk protein menyebabkan Na+ terlepas dan K+ dari luar sel terikat. Nah, di sini kondisinya Na+ sudah mulai terlepas, K+-nya mulai diikat. Jadi konsepnya mengeluarkan Na+, masuk K+. Ingat ya. Nah, kemudian setelah diikat gimana? Akan lanjut ke poin 5. Pengikatan K+ merangsang pelepasan gugus fosfat dari protein. Kemudian langkah berikutnya ada di poin 6. Hilangnya gugus fosfat dari protein menyebabkan protein kembali ke bentuk semula. Kemudian yang terakhir ada di poin 3. Ion K+ dilepaskan dan protein siap menerima ion Na+ kembali. Jadi siklus ini terus-menerus. Jadi untuk menentukan langkah-langkahnya itu sebenarnya mudah ya. Jadi lihat kata-katanya pasti akan ngalir begitu saja. Kayak misalnya, pengikatan Na+ pada protein merangsang pelepasan gugus fosfat dari ATP. Maka setelah merangsang gimana? Pelepasan gugus fosfat. Kemudian setelah berubah bentuk pada protein gimana? Perubahan bentuk protein jadi akan ngalir begitu saja. Asalkan kita cerdik dan ingat konsepnya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa like and share ke teman-teman kamu
dan sampai jumpa di pertemuan biologi berikutnya. Dadah!